Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada yang saat ini sedang gagal bayar, menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini cukup menarik, akan saya kupas, saya bahas. DC pinjol berani tantang Presiden Jokowi. Gila kan? Gila. Yuk kita simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua, menyemangati kalian sebagai treatment mental buat kalian semua. Satu-satunya channel yang ada di Indonesia, channel YouTube yang mengupas tuntas kekhawatiran Anda, melucuti ketakutan kalian saat menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bahas DC pinjol tantang Presiden Jokowi. Nggak ada ngeri-ngerinya, berani sekali. Ya, kita simak seperti apa nih keberanian DC pinjol yang kurang ajar sekali. Ya, kita simak. Dan seperti biasa, sebelum kita tonton video tersebut, ada baiknya kawan-kawan semua yang belum mensupport channel ini, mendukung channel ini, silahkan. Gratis, tidak berbayar. Channel ini tidak berbayar. Cukup dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi langsung ke handphone Anda, adanya pemberitahuan langsung ke handphone Anda atas 3 video yang saya buat setiap hari dan diupload setiap hari, kalian tonton setiap hari. Ada 3. Satu-satunya channel terkait masalah gagal bayar pinjol yang bisa menyuguhkan video 3 kali sehari loh. Nggak ada yang lain, nggak sanggup ya 3 kali sehari. Yang insya Allah ya 3 video ini bisa membooster mental kalian semua, menaikkan mood kalian semua, memotivasi untuk bangkit, segera bangkit dari kejatuhan yang saat ini terjadi untuk Anda semua akibat gagal bayar pinjol. Simak video ini yang cukup menarik ya. Presiden Jokowi ditantang oleh DC pinjol. Simak baik-baik videonya dan serukan gagal bayar nasional setelah nonton video ini. Simak, jangan di skip videonya biar tidak ada informasi yang tertinggal. Begini kawan-kawan, ini saya akan perlihatkan ke kalian semua ya. Saya bacakan, saya tampilkan di layar biar kalian juga bisa membacanya ya. Nih, kiriman dari 0822 3685 7707. Ini nomornya kawan-kawan. Isinya ya. Karena kami sudah menghubungi Anda setiap waktu dan Anda tidak merespon kami, maka sudah menjadi kewenangan perusahaan kami melakukan apapun dengan data Anda nantinya. Kami akan memblast seluruh kontak HP Anda yang sudah kami lacak dan kumpulkan, mengirimkan kepada mereka SMS penagihan. Kami juga akan mengirimkan surat penagihan ke tempat Anda bekerja. Kami anjing babikan mereka semua. Dan kami pastikan Anda kehilangan pekerjaan Anda. Jika Anda tidak menghubungi kami untuk pengembalian dana perusahaan kami yang sudah Anda makan, maka kami pastikan data Anda sudah tidak aman lagi. Silahkanlah Pak, sebar data, ada hukumannya ya. Jangan salahkan saya kalau saya laporkan ke pihak yang berwajib. Itu balasan dari nasabah ya. Dibalas chatnya ini. Lalu si DC dengan lantangnya bilang nih, kau lapor ke Jokowi sekalian, saya tidak peduli. Sekarang kau siapkan saja muka kau bangsat, katanya. Oke, sip, kata nasabahnya. Berani ya. Nantang presiden kita ya. Nantang pemimpin negara kita katanya kan. Lapor ke Jokowi ya. Saya tidak peduli, sekalian lapor ke Jokowi ya. Seperti itu ya. Nangis bentar lagi nangis. Diciduk nangis, gaya-gayaan nantang presiden, nantang nasabah aja nggak berani, nongolin wajah nggak berani, pakai akun pakai foto profil beneran nggak, bohong. Biasalah ya. Kalau DC ya seperti itu ya, nggak jauh dari pengecut ya.
Ya, mereka berani untuk melemparkan sesuatu, tapi mereka tidak nampakkan wajahnya ya. Melempar batu sembunyi tangan, seperti itulah yang mereka lakukan ya. Seperti kata pepatah tadi ya. Nah, kawan-kawan, ya, kita sudah lihat ya. Jangankan Anda, Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin nomor 1 di Indonesia saja berani ya dilecehkan oleh orang ini dengan bilang lapor saja ke Jokowi sekalian, ke Jokowi, bukan ke Pak Jokowi, ke Jokowi sekalian ya. Nggak peduli katanya kan, cie, nggak peduli loh. Dapur nggak ngebul, bentar lagi digagal bayar aja udah kelepak-kelepak. Mudah kawan, mudah. Nggak usah perusahaannya ditutup sama Pak Presiden Jokowi kita ya, nggak usah ditutup perusahaannya, mudah kok. Digagal bayar saja udah kelepek-kelepek kok. Emang dia hidupnya dari mana desa-desa pinjol ini? Apalagi berani banget katanya mau menganjing babikan ini, gila ya, mau menganjing babikan ke semua kontak akan diblas. Ya di SMS di blast itu ya, di SMS keseluruhan kontak yang ada di handphone si nasabah atau si debitur tersebut. Wey, hello, kalian takut? Ketik dong di kolom komentar, kalian takut nggak? Nggak kan? Ya enggak lah, ngapain takut? Gaya-gaya mereka emang seperti ini. Ya udah nggak aneh lah ya. Di dunia perpinjolan tidak ada DC, tidak seru ya. Itu aja kuncinya, tidak ada DC, tidak seru. Tapi DC lupa diri dan tidak tahu diri. Tanpa nasabah yang telat, tanpa adanya nasabah gagal bayar, mereka nggak bakal bisa kerja kok. Mereka juga nggak ada kok. Coba logikanya. Kalau seluruh pinjaman online, seluruh pinjol, legal ataupun ilegal, tidak ada satupun nasabah yang macet, tidak ada satupun nasabah yang telat atau gagal bayar, yakin nggak DC pinjol ada? Nggak ada. DC pinjol nggak dipakai. Buat apa mereka? Mau menggonggongin siapa? Ya, seperti itu kawan. Adanya DC itu sebenarnya ya, kalau dia pakai otak, dia pakai pikiran, dia tahu diri ya. Adanya nasabah yang telat justru adalah penghasilan buat mereka, gaji mereka ya. Tidak ada nasabah yang telat, tidak ada DC pinjol, tidak ada yang gagal bayar, tidak ada DC pinjol atau penagih pinjol. Itu rumusnya. Harusnya mereka dalam melakukan tugasnya tunjukkan keprofesionalismenya ya. Profesionalnya tunjukkan bagaimana dia seorang profesional penagihan, datang menagih. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya, misalnya nama saya Acong gitu kan ya, DC pinjol, nama saya Acong. Ini Bu, ya surat tugas saya ya lengkap, ada nama Ibu ya, tertuju saya ditugaskan untuk ke alamat Ibu, ke atas nama Ibu, ini besaran nilai rupiahnya, berapa yang menunggak, dan ini Bu ya, ini ID card saya dan ini KTP saya sama ya Bu. Nah ini Bu, satu lagi Bu, saya perlihatkan. Saya memiliki sertifikasi profesi penagihan. Artinya saya sudah legal ya Bu. Ini surat sertifikasi profesi penagihan saya berakhir sampai tanggal ini ya Bu, expirednya artinya masih berlaku. Nah itu baru namanya DC pinjol. Lalu setelah itu baru mengutarakan bagaimana Bapak Ibu kira-kira kapan akan dilakukan pembayaran. Mengingat ini sudah lewat jatuh tempo Bu, gitu kan. Mohon untuk dibantu ya Bu. Bantu, kita sama-sama bantu. Kalau Ibu mungkin ada kendala untuk keringanan, denda, keringanan apapun, tolong komunikasi dengan saya Bu ya. Itu baru DC pinjol. Bukan DC yang menggonggong di WA. Menggonggong nggak jelas. Berkoar-koar dong, bacot-bacot doang gitu kan. Aduh ya Allah, masih banyak cara-cara dan penagihan yang terbaik yang harus dilakukan oleh para DC pinjol ini. Makanya kenapa? Harus bersertifikasi. Makanya amanat dari POJK nomor 10, POJK 05 tahun 2022, wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan untuk seluruh SDM penagihan. Wajib itu ya. Karena untuk standarisasi, mulai dari etika, mulai dari sikap, gaya bahasa, semuanya terjaga kalau sudah bersertifikasi. Nah ini ya, kalau selalu ditanya, mana sertifikasinya Bang? Saya mau lihat sertifikatnya Bang. Selalu ngeles kayak bajai, ngeles terus. Ngeles ke sana lah kemari. Kalau saya perlihatkan sertifikasi saya, ada bayar ya, hey, hello. Sertifikasi diperlihatkan adalah bukti bahwa Anda sudah siap untuk melakukan penagihan, Anda berkompeten untuk menagih nasabah di lapangan. Itu namanya bersertifikasi. Juga bersertifikasi itu sebagai kompeten ketika Anda juga melakukan penagihan lewat call contact atau sebagai deskol. Nah, itu kawan, fungsinya sertifikasi. Makanya kalau misalnya kalian menemukan DC-DC pinjol ngomongnya sudah kayak
ngeguk-guk gitu kan ya. Tahu kan ngeguk-guk kayak apaan kan, berkor-kor bacotnya doang kenceng gitu kan. Ya, itu bukan DC. Kalau dia DC ya, misalnya nasabah tidak merespon, ya mereka minta dibuatkan ke bosnya, bos turunkan saya untuk nagih ke nasabah atas nama ini, bos. Turunkan. Ya dibuatkan surat tugas untuk menagih ke atas nama siapa nasabahnya, itu baru namanya DC ya. Izinkan saya, bos, untuk menelusuri kenapa ini belum bayar juga, bos. Saya akan datang ke rumahnya. Nah, itu baru namanya DC. Jangan cuma koar-koar aja di sosial media, koar-koar di WhatsApp, koar-koar di SMS, di telepon, ya jago, jago mereka jago mulut doang gitu. Tapi kenyataannya nggak ada jagoan ya. Di dunia ini nggak ada jagoan. Semuanya kalau misalnya mereka berprofesi sebagai DC, lakukanlah profesionalismenya sebagai seorang DC, sebagai seorang penagih, sebagai juru tagih yang diutus langsung oleh namanya perusahaan, dan jaga nama baik perusahaan. Itu ya baru good, penagih yang baik. Jaga nama baik perusahaan, itu selalu yang terbaik ya. Perkenalkan diri, nama saya ya Rico dari Kredit Pintar, nama saya Rico dari Aku Laku, nama saya Bambang dari Kredit Pintar. Perkenalkan, ini ID card saya, ini KTP saya, sama kan ya, ini surat tugas saya, ada nama ibu ya, saya ditugaskan untuk menagih ke bapak dan ibu, ini ada namanya, ada alamatnya, ada besar nilainya. Oh, itu baru good. Nggak usah takut didatangi DC sekalipun. Anda didatangi DC wajar dan lumrah karena Anda menunggak, karena Anda gagal bayar, sangat wajar. Jadi kalau ada di sini penonton saya masih ketakutan, segera nonton video saya ulang dan ulang lagi sampai Anda tahu artinya kalau didatangi DC sudah tidak ada lagi rasa takut. Justru Anda penasaran kalau DC tidak datang. Ada sih beberapa ya dari penggemar video saya, malah dia nanya, Pak, kenapa ya? Sudah seminggu nggak ditagih-tagih ya, Pak? Apakah ini DC-nya lupa atau kelewat? Gila ini, saya bilang. Nggak ditagih, lu nanya. Orang lain justru bertanya ketika ditagih. Ini nggak ditagih, ditanya. Nggak apa-apa, good ya. Berarti nyalinya udah segentong. Oke, kembali lagi ya. Ini songong banget. Berani menantang Presiden Jokowi, bentar lagi digulung. Selesai, udah jadi kayak dari gulung nih, DC pinjol ya. Boro-boro lah, jangan sampai lah Bapak Presiden kita tercinta Pak Jokowi, jangan turun lah, nggak usah lah ya. Biarkan rakyatmu Pak ya, Pak D, rakyatmu lah yang akan gagal bayar, yang akan menyelesaikan, jangan pakai tangan Bapak lah ya. Biarkan rakyatmu yang akan menggelar gagal bayar nasional serentak untuk pinjol. Selesai, udah selesai lah. Kompak aja nih ya, kompak ya. Selama berturut-turut 90 hari ya, 30 hari kali 3, berarti 3 bulan. Serentak aja, nggak usah bayar. Nasional, serentak ya. Kolaps kok pinjol, emang bisa 3 bulan bertahan. Kolektibilitasnya hancur, emang bisa. Nggak bisa lagi ya mengambil dana yang sudah tersalurkan di masyarakat alias tingkat on prestasinya tinggi. Nggak mungkin bisa kok ya, paham? Nah, kalau saya paham seperti biasa ya, saya minta feedbacknya dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Kalian tidak takut lagi segala macam bentuk ancaman teror, intimidasi, bodo amat, bomat gitu kan. Karena kita tahu dan kita ya wajib tahu dan pasti mengerti bahwa segala macam bentuk teror, intimidasinya, tata cara penyampaiannya yang kencang, itu semua hanya untuk menyegerakan kita bayar, untuk Anda segera bayar. Itu saja ya. Pesan yang bisa kita tangkap dari segala macam teror itu untuk menyegerakan kita bayar. Agar struk bayar, bukti bayar yang sudah kita lakukan pembayaran, itu difotokan ke mereka, kasih ke mereka, mereka gajian. Itu ya, nggak jauh dari dulu. Oke kawan-kawan, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Ada di penghujung video. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan buat kalian ya. Presiden Jokowi, Bapak RI 1, Presiden kita tercinta, Pak D. Jokowi, ditantang. Laporkan ke Jokowi, sekalian laporkan. Saya tidak peduli, wis gayamu DC, bacotmu sampai seperti itu ya, berani nantang RI 1, Presiden penguasa Republik ini.
Diciduk juga nangis, nggak usah diciduk dah. Digagal bayar aja udah kosot-kosotan. Cek orang Sunda mah kokosodan mana nih, kalau digagal bayar ge. DC pinjol itu hidup perutnya, jaminan hidupnya, ya semuanya sampai ke gaji dan segalanya itu tergantung dari pembayaran nasabah pinjol. Nasabah pinjol gagal bayar, lapar dia. Nasabah pinjol gagal bayar, di PHK, kelar dia. Udahlah, kita sudah yuk, capek kalau ngomongin dia. Sok jagoan di medsos, sok jagoan di WhatsApp, sok jagoan juga di SMS dan via media lainnya. Datang ke tempat Anda aja nggak berani, ya. Bentar-bentar kalau misalnya mereka mau datang nih pura-puranya, tolong di Sherlock, masih sesuai kan alamatnya? Tolong di Sherlock, di Sherlock. Di Sherlock. Lu datang aja dulu, alamat udah jelas, RT RW jelas. Sherlock. Jagoan Sherlock. Oke kawan-kawan, ya kita sudahi saja video kali ini ya. Jangan terlalu capek untuk ngurusin DC pinjol ya. Karena saya kadang-kadang semangat ya untuk mengupas DC pinjol ini, kelakuan-kelakuannya. Biar kawan-kawan semua itu selamat mentalnya, itu saja. Jangan sampai terjadi seperti kemarin. Ya, bunuh diri hanya gara-gara takut diteror oleh pinjol. Saya ingin selamatkan kalian semua. Selamatkan mental kalian. Selamatkan semuanya. Kalian itu adalah aset. Aset bangsa. Aset untuk anak dan cucu kalian ke depannya. Yuk kita selamatkan bareng-bareng anak cucu kita ke depannya agar selamat, tidak terjerat oleh riba pinjaman online yang banyak menyengsarakan negara ini, yang banyak menyengsarakan dan membuat petaka buat rakyat Indonesia. Sama-sama kita gagal bayar nasional. Itu cara terbaik, solusi yang terbaik. Oke kawan-kawan, saya sudahi saja ya. Seperti biasa saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kalian kembali untuk sehat, bugar, jasmani, rohani, mental tentunya. Kawan-kawan semua dimanapun berada, seluruh Nusantara yang saat ini sedang banyak diteror oleh pinjaman online, oleh para DC pinjolnya. Semoga kalian diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, semuanya keikhlasan. Bahwa ini adalah bagian dari apa yang sudah kalian ambil pinjaman online. Ini adalah resiko yang harus kalian ambil, yang harus kalian jalani, yang harus kalian tempuh sampai finish, akhir sampai DC-nya lelah menagih. Karena tidak ada kata aman dan nyaman saat gagal bayar. Tapi penguatan mental lah yang perlu. Dan referensi ya. Seperti Anda tergabung di grup, jangan pernah sendiri. Saat Anda gagal bayar, ingat jangan pernah sendiri. Dan perlu kalian catat, gagal bayar kalian bukanlah hanya kalian sendiri. Karena ada banyak teman-teman dan saudara kita lainnya di belakang yang sama mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dari kalian. Tapi mereka survive, mereka bisa, kenapa Anda tidak? Oke kawan-kawan, saya sudah saja video kali ini. Terima kasih untuk para subscriber tercinta saya dimanapun berada. Saya doakan kalian spesial banget ya. Untuk kalian semua para subscriber, semoga Allah memberikan keberkahan dunia akhirat. Allah memberikan rezeki yang terbaik untuk Anda. Dan apapun yang Anda kerjakan, pekerjaan, usaha, berniaga, apapun Allah akan buatkan berhasil. Segala sesuatu yang Anda kerjakan berhasil dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.